Jumpa lagi bersama kelas mata kuliah teori pembangunan. Rekan belajar yang saya hormati, eh, waktunya sekarang kita masuk ke tokoh yang lain lagi, yakni Hernando de Soto. Nah, dalam kajian teori pembangunan, salah satu tantangan utama itu adalah mengapa sih negara-negara miskin itu kok tetap miskin, meskipun ada berbagai upaya pembangunan ekonomi. Nah, Hernando de Soto ini dia ini kan seorang ekonom asal Peru ya. Hernando de Soto memberikan jawaban yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Menurut Hernando de Soto, masalahnya sebenarnya itu bukan semata-mata karena kekurangan modal atau investasi, tetapi masalahnya justru pada ini, keterbatasan akses hukum terutama terhadap aset produksi. Aset-aset yang sifatnya produktif itu tidak punya kepastian hukum karena hukum susah diakses oleh masyarakat miskin. Nah, inilah yang menjadi masalah utama menurut si Hernando de Soto. Jadi masalahnya bukan semata kekurangan modal atau investasi, tapi karena keterbatasan akses hukum dalam soal aset produktif. Nah, De Soto itu menyoroti ya pentingnya hak properti. Jadi hak properti itu harus jelas ya. Itu penting menurut De Soto karena hak properti ini nanti akan bisa di apa punya nilai punya nilai ekonomi sehingga De Soto itu melihat pentingnya hak properti yang jelas dan pemberdayaan ekonomi informal sebagai alas atau fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Ini maksudnya di negara-negara miskin itu sebagian masyarakatnya kan ya mungkin buta huruf, mungkin karena pendidikannya rendah sehingga eh, mereka sebenarnya punya punya properti meskipun bukan properti yang besar ya. Punya hak properti kecil-kecil, persoalannya karena hak propertinya ini ya itu tidak diakui karena rendahnya pendidikan, buta huruf, terus tidak bisa mengakses pada hukum tadi itu. Nah, dengan begitu, yang namanya pemberdayaan ekonomi informal itu tidak bisa dimigrasikan menjadi ekonomi yang sifatnya formal. Jadi selamanya akan tetap ekonomi informal. Nah, menurut De Soto, kedua hal ini penting. Hak properti lalu pemberdayaan ekonomi informal itu bisa dijadikan sebagai fondasi di dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, itu kira-kira apa ya pikiran-pikiran yang diberikan oleh Hernando de Soto. Tapi sebelum masuk ke materi lebih jauh, saya ingin memperkenalkan ya bahwa Hernando de Soto ini nama lengkapnya itu Hernando de Soto Polar. Dia ini adalah orang dari Peru ya. Dia lahir tahun 1941 di Peru ya. Dia sudah punya ini apa karya ilmiah, terutama eh, yang terkenal itu karya ilmiahnya terbit tahun 1986. Itu judulnya The Other Path. Lalu kemudian terbit lagi tahun 2000 itu The Mystery of Capital. Si Hernando de Soto ini aktif di Institute for Liberty and Democracy di Peru juga. Jadi ada institut untuk kebebasan dan demokrasi. Nah, Hernando de Soto
ini adalah aktivisnya di sana ya. Nah, pengalaman De Soto itu di dicapai karena dia ini berinteraksi langsung dengan komunitas-komunitas miskin. Jadi sebelum kita kenal kata belusukan, Desot ini sudah belusukan ya. Dia berinteraksi secara langsung dengan komunitas-komunitas miskin di Peru. Kita tahu Peru kan juga negara berkembang ya. Eh, Sehingga hasil dari interaksi langsung dengan komunitas miskin di Peru itu membentuk gagasan penting ya, bagi De Soto. Apa gagasan pentingnya itu? Legalisasi aset informal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, legalisasi aset informal ini maksudnya aset yang tadinya itu tidak diakui secara hukum itu dilegalkan lewat proses legalisasi aset-aset yang sifatnya masih informal tadi dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi komunitas-komunitas miskin di Peru tadi. Nah, pemikiran pembangunan menurut Hernando de Soto, ia punya pendapat bahwa banyak masyarakat miskin itu sebenarnya sudah memiliki aset ya, meskipun kecil. Jadi jangan dikira orang miskin itu lalu kemudian tidak punya apapun. Mereka ini sebenarnya sudah punya aset atau bahkan alat produksi, tapi masih masih ini ya, masih ilegal ya. Jadi masyarakat miskin yang sebenarnya punya aset, punya rumah, punya tanah, dan punya alat produksi meskipun kecil, usaha kecil gitu. Itu punya mereka. Tetapi karena aset-aset ini tidak diakui secara hukum, misalnya rumah di kawasan kumuh yang tidak memiliki secara sertifikat atau bukti kepemilikan atas rumah di wilayah kumuh itu. Nah, ini tidak diakui aset-aset ini secara hukum. Nah, karena mereka ini apa ya masih masih mungkin buta huruf, pendidikannya rendah, sehingga tidak punya kemampuan untuk mengakses hukum. Sehingga akhirnya aset rumah di kawasan kumuh ini tidak memiliki sertifikat resmi. Nah, padahal tanpa pengakuan hukum, aset itu tidak bisa digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit. Manakala kita berhubungan dengan pihak perbankan dengan rencana untuk memperluas usaha misalnya atau untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal. Ini tidak ada kesempatan itu karena tidak ada pengakuan hukum atas aset tadi. Nah, oleh karena tidak ada pengakuan hukum atas aset tadi, maka aset tadi itu tidak bisa dijadikan agunan ya, jaminan atau garansi itu supaya si miskin ini bisa memperoleh kucuran kredit dalam rangka memperluas usahanya itu tidak bisa. Nah, sehingga begini, ketidakpastian hak kepemilikan itu menciptakan ketidakmampuan, bukan ketidakmampuan apa, ketidak ketidakamanan ya, ketidakamanan secara ekonomi. Dan ini akan memperparah kemiskinan. Jadi karena hak kepemilikannya itu tidak jelas legalitasnya itu atau ketidakpastian hak kepemilikan itu menurut De Soto itu menciptakan ketidakamanan ekonomi dan ini akan memperparah kemiskinan. Lalu yang kedua, birokrasi yang rumit. Nah, ini biasanya negara-negara miskin, negara-negara berkembang itu masih terkontaminasi penyakit ini ya. Birokrasi yang rumit ini ya. Birokrasi yang rumit dan regulasi yang berbelit-belit itu menghalangi orang miskin
untuk bisa masuk ke ekonomi yang sifatnya resmi. Jadi ekonomi yang legal, ekonomi yang resmi, ekonomi yang formal itu akan sulit ditembus karena terhalang oleh birokrasi yang rumit dan regulasi yang berbelit-belit bagi si miskin tadi itu. Nah, Hernando de Soto mencoba menawarkan solusi ya atas problem-problem yang menimpa negara-negara miskin, di mana di dalam negara miskin itu banyak sekali komunitas-komunitas miskin yang mereka sebenarnya punya aset meskipun kecil, punya alat produksi yang meskipun kecil, tetapi karena status hukumnya itu informal atau ilegal katakanlah begitu, tidak ada kepastian hukum, maka Hernando de Soto memberikan solusi. Satu, diperlukan adanya reformasi hukum. Jadi harus ada reformasi hukum. Untuk apa? Tentu saja untuk memperjelas dan mempermudah pendaftaran properti atau aset yang tidak seberapa tadi itu. Properti, aset yang tadinya itu tidak punya kepastian hukum, itu bisa dengan mudah diregistrasikan, didaftarkan, supaya memperoleh secara sertifikat kepemilikan. Nah, menurut Hernando de Soto itu baru akan bisa terrealisir manakala ada reformasi di bidang hukum. Itu langkah pertama, solusi yang ditawarkan oleh Hernando de Soto. Yang kedua, menurut Hernando de Soto, diperlukan adanya integrasi sektor informal. Jadi, sektor-sektor informal ini yang tidak legal, yang tidak resmi tadi itu, atau tidak formal, itu perlu diintegrasikan. Jadi ada integrasi sektor informal ke dalam apa? Ke dalam ekonomi yang formal. Jadi ada pembagian, ini ekonomi gelap, ilegal, informal, ya. Ada ekonomi yang formal, resmi, atau yang legal. Nah, menurut Hernando de Soto, keduanya ini harus bisa diintegrasikan. Jadi ekonomi sektor informal yang tidak jelas, tidak pasti itu diintegrasikan masuk ke dalam ekonomi yang formal, yang resmi, ya, yang legal. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan legalitas dan perlindungan hukum. Nah, jelas kan? Itu solusi yang diberikan oleh Hernando de Soto. Dengan begitu nanti komunitas-komunitas miskin yang berada di negara-negara berkembang itu juga punya kesempatan yang sama untuk melakukan pemberdayaan dirinya, melakukan pembangunan, tetapi itu harus diberikan akses ke arah legalitas supaya properti yang dimilikinya itu punya kepastian hukum dalam rangka memperoleh kredit. Nah, yang bisa kita lihat konsep utama ya, konsep utama atas ini hak atau properti dan ekonomi informal. Nah, hak atas properti misalnya. Properti yang diakui secara hukum itu bisa dijadikan macam-macam. Tetapi hanya properti yang diakui secara hukum. Itu bisa dijadikan macam-macam. Misalnya bisa dijadikan jaminan. Ini ini ketika kita kaitkan dengan soal kolateral ya atau apa pinjaman bank. Ini bisa dijadikan sebagai jaminan. Yang kedua, properti yang diakui secara hukum itu bisa ditransaksikan. Apakah mau dijual, apakah mau dibeli, apakah mau disewa, apakah mau dihibahkan atau diwariskan. Itu punya kepastian hukum properti ini. Bisa
Tetapi kalau propertinya itu tidak ada kepastian hukum, maka dianggap informal atau dianggap gelap. Nah, ini akan sulit untuk ditransaksikan. Apakah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pewarisan, hibah, dan seterusnya. Intinya dalam aspek keperdataan, hak atas properti yang sah diakui secara hukum itu mudah untuk ditransaksikan. Lalu yang ketiga, dengan properti yang diakui sah secara hukum itu bisa menjadi dasar legitimasi untuk investasi jangka panjang. Nah, Hernando de Soto menyebut properti yang sah atau yang legal ini sebagai ladang kapitalisme tersembunyi. Nah, belum nampak memang karena masih belum belum apa muncul ke permukaan di wilayah ekonomi formal, masih tersembunyi. Nah, padahal jumlahnya sangat besar ini. Kalau di Indonesia dulu kita kenal, Bung Karno pernah menyatakan Indonesia adalah lautan borjuasi kecil. Ya, maksudnya ini memang melarat, tetapi kemelaratannya itu dia masih punya alat produksi, tapi kecil, sepetak tanah kecil gitu ya. Ya, gurem ya, petani gurem ini. Tetapi meskipun gurem ini adalah alat produksi. Cuman karena dia tidak bisa mengakses hukum karena buta huruf, karena pendidikan rendah, atau karena birokrasinya apa itu ribet lah, susah gitu, regulasinya juga berbelit-belit, maka tidak punya akses ke arah hukum sehingga alat produksi atau aset yang sudah kecil tadi itu selamanya akan tetap menjadi aset yang informal. Nah, aset yang informal yang belum legal ini tidak bisa dijadikan jaminan dalam soal kolateral, sehingga kredit tidak mengucur. Kalau kredit tidak mengucur, maka dia tidak bisa mengembangkan dirinya untuk mengkapitalisasi apa aset yang kecil itu. Nah, inilah yang oleh Hernando de Soto disebut sebagai ladang kapitalisme tersembunyi. Karena memang properti jumlahnya banyak propertinya itu di negara-negara miskin itu. Tetapi kecil-kecil dan properti ini tidaklah legal. Sehingga selamanya tetap informal. Nah, manakala ini dicoba untuk dimigrasikan, digeser ke arah ekonomi formal, nah, mengalami kesulitan. Kenapa? Karena akses terhadap hukum sulit ditembus. Nah, sekarang bagaimana misalnya ekonomi informal ini? Nah, Hernando de Soto itu menyatakan bahwa banyak negara berkembang itu memiliki sektor informal yang besar. Sektor informalnya itu besar itu di negara berkembang itu. Cuman mereka itu usaha tanpa izin. Jadi tidak resmi. Lalu pasar tumpah, oh, bukan pasar, pasar liar ya, yang biasanya tumpah sampai ke jalan tuh. Pasar liar. Jadi pasar yang tidak dikelola secara resmi oleh negara. Jadi pasar semaunya sendiri. Asal ada tempat bertemunya supply and demand, tidak jelas status hukumnya, kumpul di situ. Nah itu pasar liar. Lalu kemudian hunian liar. Nah, pasar liar, hunian liar, lalu usaha tanpa izin. Ini sebenarnya jumlahnya besar. Yang tadi saya sebut itu sebagai ladang kapitalisme tersembunyi. Itu jumlahnya besar dan rata-rata negara berkembang itu mengidap penyakit ini, sektor informal dalam jumlah yang besar dan biasanya mereka itu tidak bisa masuk ke ekonomi formal karena memang tidak resmi, tidak ada izinnya, masih liar. Itu. Nah, Hernando de Soto tidak melihat ini sebagai problem sebenarnya. Eh, Barangkali ada negara-negara tertentu yang anggap ini masalah sehingga digerakkan satpol pp, bukan digerakkan apa aparat ya, aparat untuk membumi hanguskan mereka. Beda dengan apa yang digagas oleh Hernando de Soto. Hernando de Soto melihat ini bukan sebagai problem, bukan sebagai masalah,
Tetapi sebaliknya justru Hernando de Soto melihat ini sebagai potensi. Cuman potensi ini belum dimaksimalkan karena ketiadaan pengakuan hukum. Nah, itulah kira-kira pemikiran yang diberikan oleh Hernando de Soto. Nah, bagaimana implementasinya gagasan si de Soto ini? Kita coba misalnya dalam soal program legalitas tanah di Peru. Peru karena memang tempatnya si de Soto ini ya. Nah, melalui Institute for Liberty and Democracy di mana De Soto aktif di sana, ILD itu ya. Hernando De Soto memimpin proyek. Proyeknya adalah merumuskan properti informal. Jadi Hernando De Soto itu memformalisasikan. Nah, jadi diformalkan yang tadinya tidak formal atau informal itu diformalkan melalui proyek. Nama proyeknya adalah formalisasi properti informal di Peru. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh Hernando de Soto melalui NGO, yakni Institute for Liberty and Democracy itu. Nah, kemudian dalam beberapa tahun ada banyak ratusan ribu bahkan ya. Ada banyak ratusan ribu keluarga miskin ini mendapat sertifikat kepemilikan tanah. Nah, ratusan ribu warga miskin memperoleh sertifikat kepemilikan tanah. Bisa Anda bayangkan dampaknya kira-kira apa? Dampaknya, implikasinya akhirnya adalah tiba-tiba nilai properti itu menjadi meningkat. Bagaimana tidak meningkat? Karena dia sudah sah, diakui secara hukum. Nah, ratusan ribu warga miskin di Peru tiba-tiba memperoleh hak milik atas tanah resmi. Dan dampaknya meningkatkan nilai properti. Nah, biasanya kalau properti itu meningkat, maka ketika ke kolateral ya, ke perbankan itu dia juga ikut meningkat jumlah batas pinjamannya itu. Dampaknya itu nilai properti meningkat. Dampak yang lain, akses terhadap pinjaman bank bertambah ya. Ya karena itu tadi tuh semua sudah mengantongi apa surat kepemilikan resmi atas tanah. Nah, ini kemudian bisa dijadikan jaminan kolateral pada saat membutuhkan kredit. Inilah yang kemudian memberikan akses atau kemudahan kepada pinjaman bank semakin bertambah. Lalu yang ketiga, investasi swasta itu meningkat. Dampak yang ketiga, investasi swasta meningkat. Di kawasan yang dulunya itu dianggap kumuh, kawasan yang dulu dianggap kumuh, dianggap miskin itu hanya karena ada proyek dari Hernando de Soto, formalisasi kepemilikan properti informal tadi itu, maka kemudian dampaknya investasi swasta itu meningkat di kawasan yang dulu dianggap kawasan kumuh. Nah, sehingga mereka tidak diobrak-abrik oleh aparat hukum bukan, tapi justru mereka dianggap sebagai potensi yang bisa dibina melalui proyek tadi itu, yakni proyek formalisasi properti informal. Nah, lalu saya ingin memberikan ini contoh yang lain lagi dalam soal ini. Pendaftaran usaha mikro. Tetapi kali ini bukan di Peru, di Mesir ya. Bahwa di Mesir itu Hernando de Soto itu pernah menemukan bahwa mendirikan usaha kecil itu memerlukan kira-kira 500 hari kerja untuk mengurus izinnya saja. Bisa kita bayangkan ya, hanya untuk mengurus surat izin usaha kecil itu membutuhkan 500 hari kerja.
1 tahun 365 hari. Berarti ini mengerikan ini. Dan itu pernah terjadi di Mesir ya. Hernando de Soto menemukan bahwa kesulitan mendirikan usaha kecil karena memerlukan waktu 500 hari kerja itu menurut dia itu membawa dampak. Dampaknya apa? Sebagian besar bisnis beroperasi informal akhirnya. Ya bagaimana tidak kalau izin dipersulit harus mengurus sampai menghabiskan 500 hari kerja. Akibatnya ya itu tadi, sebagian besar bisnis akan beroperasi secara informal. Artinya ilegal, tidak formal karena tidak jelas status hukumnya. Nah, Fernando de Soto mendorong pemerintah Mesir, jadi pemerintah itu didorong untuk menyederhanakan prosedur perizinan. Apa itu? Ya, menyederhanakan istilah mendebirokratisasi kira-kira, menderegulasi ya gitu ya. Jadi saran De Soto kepada pemerintah Mesir adalah menyederhanakan prosedur perizinan dan mengakui usaha kecil sebagai bagian resmi dari ekonomi nasional. Nah, itu yang disarankan oleh Fernando de Soto kepada pemerintahan Mesir. Apa yang digagas oleh De Soto meskipun bagus, seperti tokoh-tokoh sebelumnya, tidak pernah lepas dari kritik ya. Jadi meskipun bagus, tetap saja ada namanya kritik. Nah, apa saja kritiknya itu? Nah, kritik terhadap Hernando de Soto ini adalah De Soto itu dinilai terlalu oversimplifikasi, terlalu menyederhanakan apa, masalah. Sehingga beberapa kritikus ya yang mengkritik dia itu menyatakan bahwa legalisasi properti saja tidak cukup. Hanya sebuah properti yang dilegalkan itu tidak cukup. Perlu ada banyak langkah yang lain untuk mengatasi kemiskinan struktural. Karena biasanya di negara berkembang itu bukan hanya kemiskinan kultural, tapi juga kemiskinan struktural. Artinya orang itu miskin karena dia dimiskinkan oleh kebijakan struktur, oleh struktur kekuasaan. Nah, kemiskinan kemiskinan ini menurut para kritikus De Soto itu tidak bisa disimplifikasi dengan cara hanya apa menyederhanakan misalnya cukup melegalisasi properti saja. Tidak cukup itu. Tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan struktural. Misalnya dalam persoalan pendidikan, lalu kesehatan, kemudian ketimpangan sosial. Itu juga harus tetap diperhatikan selain melakukan legalisasi atau formalisasi properti. Nah, yang kedua, tantangan implementasi. Bahwa proses reformasi hukum itu seringkali menghadapi perlawanan, hambatan, resistensi, khususnya dari para politisi. Di, hampir menggejala di negara-negara berkembang ini. Proses reformasi hukum, apalagi kalau hukumnya itu merugikan kelompok dia ya, proses reformasi hukum itu nantinya akan sering berhadapan dengan resistensi politik. Dan ini yang paling mengerikan, memperoleh resistensi dari birokrasi yang korup. Birokrasi yang korup, yang rusak, biasanya akan mencoba menghalangi reformasi hukum dalam rangka melanggengkan status quo karena mereka terlanjur menikmati birokrasi yang korup tadi itu. Nah, nah, relevansinya pada kekiniannya bahwa di era globalisasi, konsep Hernando de Soto ini merupakan konsep yang masih tetap up to date, tetap relevan, tetap tetap penting ya menjadi diskursus di di dunia karena memang eh, masih banyak negara-negara yang
berusaha untuk bangkit menjadi negara maju. Artinya masih banyak negara berkembang dan fenomena komunitas miskin, terutama di kota-kota besar, itu masih menggejala hingga hari ini. Sebab mereka itu menurut Hernando de Soto bukanlah masalah sebenarnya. Justru mereka itu adalah kapitalisme yang masih tersembunyi. Artinya mereka itu potensi yang masih tersembunyi. Jadi jangan dianggap masalah. Karena kaitannya nanti adalah dengan masalah finansial atau apa itu? Ya, masalah keuangan, kolateral tadi perbankan, financial inclusion ya. Yang kedua ini terkait dengan soal urban and reform. Jadi reformasi kepemilikan tanah perkotaan yang di biasanya kawasan-kawasan kumuh itu. Dan yang ketiga, ini masih dianggap relevan karena terkait dengan startup dan UMKM, khususnya di negara miskin, di negara berkembang. Jadi kelompok-kelompok orang-orang yang baru mau tumbuh, mau merintis awal, usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil, yang mereka itu sebenarnya memiliki aset, memiliki properti, memiliki alat produksi, hanya karena masih belum legal. Nah, gagasan Hernando de Soto dianggap masih relevan sampai hari ini. Nah, sehingga dalam narasi tadi itu kita bisa apa ya, mera- menyimbolkan lah kira-kira gitu bahwa Hernando de Soto itu memang membawa perspektif yang segar ya di zamannya waktu itu dalam teori pembangunan dengan menggeser fokus dari aid atau bantuan luar negeri kepada ke arah pemberdayaan hak ekonomi masyarakat miskin. Jadi sebagai seorang yang perumus kebijakan bangunan, tadinya kan hanya mengandalkan investasi, bantuan luar negeri. Nah, oleh Hernando de Soto digeser ini mindsetnya menjadi pemberdayaan hak ekonomi masyarakat miskin. Nah, sehingga pembangunan yang menurut Hernando de Soto itu haruslah dimulai dari penciptaan sistem hukum yang inklusif. Maksudnya sistem hukum yang mengakui kepemilikan dan kreativitas rakyat kecil. Nah, bukan hanya melayani yang atas, yang elit, elit ekonomi saja. Dengan mengubah kemiskinan properti menjadi kapital produktif, ya saya ulangi, dari kemiskinan properti karena tidak ada izin apa sertifikat resminya, diubah menjadi capital produktif, jadi modal yang produktif karena bisa dicairkan lewat kucuran kredit. Hernando de Soto percaya bahwa negara-negara berkembang itu nanti akan bisa membebaskan diri dari kemiskinan struktural. Nah, kira-kira seperti itulah sumbangan pemikiran Hernando de Soto pada horizon teori-teori pembangunan yang telah ada. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menambah horizon pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa.